Kita mulai dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman remaja Masjid At-Taqwa Rawopeni yang dirahmati Allah, alhamdulillah pertama kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, lebih-lebih kesyukuran kita karena di bulan Ramadan ini, bulan yang istimewa, bulan yang mulia, Allah masih berikan kita usia. Baru saja kemarin kita dapat kabar masih muda, masih mahasiswa, salah satu kader yang ada di musola di Kecamatan Kejajar, tempatnya ada di Desa Yen, salah satu mahasiswa. Dan dia memang ketika pulang sama warga di musolanya dijadikan imam sholat, ya, anak muda masih mahasiswa, pas pulang dipercayakan sebagai imam. Kemarin pulang, kemudian awal puasa pulang, kemarin mau lanjut untuk menuju ke kampusnya, tapi qadarullah di perjalanan kecelakaan meninggal dunia. Artinya apa? Anak-anakku, muda-muda semuanya, remaja-remaja, tidak ada jaminan usia muda, usianya masih panjang, nggak ada jaminan. Jadi mumpung kita masih anak-anak muda yang semangatnya masih kuat, tenaganya masih hebat, pikirannya masih cemerlang, kita gunakan masa muda kita untuk ketaatan kepada Allah. Kalau anak muda nongkrong biasa, anak muda kemudian anak muda tinggalnya, gaulnya, mainnya sama yang kebanyakan dilakukan para remaja dan anak muda, itu sangat biasa. Maka di dalam Al-Quran ada beberapa yang perlu kita jadikan referensi pemuda hebat, referensi remaja-remaja keren, referensi remaja luar biasa yang ada dalam Al-Quran. Karena kita sebagai muslim, orang tua kita muslim, tujuan kita tentu surga. Maka seharusnya referensi kita bukan yang lain selain Al-Quran. Dalam kita berpedoman dalam kehidupan kita, nanti teman-teman semuanya ada yang lanjut mau ke perguruan tinggi dan sebagainya, ada harapan cita-cita menjadi orang hebat, maka referensi pertama adalah Al-Quran. Menurut Al-Quran, siapa pemuda hebat? Bagaimana menjadi remaja hebat? Maka yang pertama itu sebenarnya banyak, tapi sore hari ini kita bahas satu persatu. Kalau nanti cukup waktunya kita lanjutkan. Yang pertama tentu sebagai seorang pemuda yang cukup fenomenal dalam Al-Quran, ada disebutkan di Quran surat ke-18, yaitu surat apa? 18 Al-Kahfi, Al-Isra 17. Di surat Al-Kahfi di sana disebutkan dan dikisahkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan dan kami kisahkan satu cerita yang luar biasa, di mana di Al-Kahfi tersebut mengkisahkan tentang sekelompok anak-anak muda yang mereka memiliki prinsip yang kuat. Kebanyakan anak muda itu cari yang lagi rame. Contoh urusan pakaian, yang dibeli pakaian pasti yang lagi rame, banyak orang yang gunakan. Teman-teman yang putri mau pilih jilbab, yang dibeli jilbab yang sedang biasa, ramai dipakai oleh mayoritas anak-anak muda.
Teman-teman cowok juga sama. Mau pergi makan, cari tempat, enaknya kita makan di mana ya? Cari tempat yang kira-kira paling tidak instagramable menurut teman-teman semuanya. Jadi kita kebanyakan anak muda itu mencari, menyukai sesuatu yang sedang banyak diobrolin sama orang. Awalnya ini nggak jadi masalah, tetapi yang kadang-kadang kemudian muncul persoalan adalah kita nggak punya prinsip, ikut-ikutan saja. Bahayanya, khawatirnya kalau nanti yang kita ikuti, yang lagi trending itu bertolak belakang dengan syariat Islam. Contoh, ketika pergantian tahun, kebanyakan anak muda pergi kemana? Ke tempat yang di sana ada hiburan, ke tempat yang di sana ada pesta kembang api yang bisa kita gunakan untuk spot-spot foto dan sebagainya. Kemudian kita ikut larut ke sana. Kalau tadi milih tempat makan, milih tempat nongkrong dan sebagainya, mungkin tidak melanggar syariat. Tetapi ketika khawatirnya kita nggak punya prinsip yang kuat, kita cuma sekedar ikut yang ramai, sedangkan di situ ada syariat Islam yang dilanggar. Satu contohnya adalah pergantian tahun. Maka banyak sekali kadang-kadang hanya demi yang penting rame, kemudian sampai tidak memperhatikan ini boleh atau tidak, ini dianjurkan oleh agama atau tidak, ini sama agama itu pahala atau dosa. Maka pentingnya kita berpedoman. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ini pemuda-pemuda tadi rela tidak ikut sesuatu yang sedang trending topik ketika itu. Kalau anak-anak muda itu cenderung FOMO. Tahu FOMO, istilah FOMO? FOMO itu adalah fear of missing out, ketakutan ketinggalan informasi. Jadi kalau misal di sini ada 50 orang nih, terus sekalian lagi viral ngobrolin apa nih? Yang di media sosial hampir semuanya ngebahas apa kira-kira, teman-teman? Ada? Kripto. Kripto mamane, kripto ya. Ya, kripto atau trading mamane. Banyak orang misal yang fokus anak-anak muda gitu. Misal tentang apa ya? Misal gaya berpakaian ataupun yang biasanya itu pasti hampir diikuti itu adalah gerakan di TikTok. Itu kan dari awal sampai berlanjut kan gerakannya ganti-ganti toh. Gerakan itu tuh mah kuno. Gerakan itu udah lama. Ini gerakan yang baru. Biasanya begitu lagi viral, kita pelatihan kan, iseng-iseng sama teman sebangku apa gerakannya dan sebagainya. Jadi ketika yang lain sudah bisa, yang lain sudah ikut, kok ada yang tidak, kemudian apa sih? Mbah sapa sih? Pasti kebanyakan kan mengatakan, "Hah? Dia orang ngerti kok?" Gitu. Ketinggalan banget. Masuk orang ngerti. Ini lo gerakan terbaru. Ini lo topik terbaru. Itu namanya FOMO, fear of missing out. Kita khawatir ketika kita ketinggalan informasi di sosial media. Teman-teman yang mungkin teman-teman cowok yang senang sepak bola pasti akan selalu mengupdate berita-berita tentang sepak bola. Liga Italia, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Apalagi ada tim kesayangannya di sana, pasti kan update terus. Biasanya ngobrol ini kalau ada tim yang lagi disenangi kok menang, kemudian diobrolin dan sebagainya, bahkan dijadikan konten. Tim rival lagi kalah, jadi konten juga nih, ya kan? Nah, ketika ada yang nggak tahu, berapa sih? Yang kalah siapa sih? Skornya berapa? Kan pasti MU menang atau kalah sih? Nah, itu makanya. Nah, anak-anak di Al-Kahfi, remaja-remaja di Al-Kahfi ini ketika yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan syariat ternyata itu viral, mereka rela nggak ikut. Sekalipun dikatakan ketinggalan zaman, sekalipun harus dikatakan udah banget sih. Yang lain ini udah, kamu kok nggak gabung? Menurut mereka enggak, karena ini bertentangan dengan syariat. Nah,
suatu hari ketika di satu negeri tersebut yang dipimpin oleh seorang penguasa, di mana ini bertentangan dengan ibadahnya mereka, anak-anak muda. Maka kemudian mereka yang menyelenggarakan kesyirikan itu, salah satu pemuda merasa ini kok nggak enak banget nih, ini nggak sesuai dengan akidah saya ini. Maka kemudian dia diam-diam keluar dari keramaian. Kemudian dia cari tempat yang sepi, ada pohon, kemudian dia duduk di bawah pohon. Sambil kemudian dia ngadem sambil mengamati, saya nggak serg kalau saya harus mengikuti keramaian di sana. Mungkin umpamanya pas di alun-alun itu dia menyendiri ke pojok karena di tengah sedang ada, misal ada lenggeran, sedang ada apapun, itu bertentangan dengan saya. Dia sendirian. Tiba-tiba datang pemuda kedua, duduk di bawah pohon tersebut yang sama, tapi nggak saling kenal, duduk sama-sama diam, sama-sama merenungi ya Allah. Saya dalam hal satu sisi ketakutan karena cuma sendirian, tapi di satu sisi ini memang harus saya lakukan karena bertentangan. Pemuda ketiga datang lagi, pemuda keempat datang, sampai pemuda yang ketujuh. Kemudian mereka saling diam dan saling berpikir. Iseng-iseng yang satu nanya, Mas, kamu kenapa di sini? Kok nggak ikut gabung mereka? Kok nggak ikut rame-rame mereka? Ngapain di sini? Terus yang satu yang lain jawab, sebenarnya saya nggak serg sama acara itu. Ini nggak sesuai dengan hati nurani saya. Terus yang nanya, hah? Kalau gitu sama dong Mas. Mereka hanya kenalan, namanya siapa? Saya Ahmad, saya Paijo. Awalnya nggak saling kenal. Kemudian yang sebelahnya tanya lagi, nah Mas, kalau kamu gimana? Kok kamu kesini? Saya itu sebelumnya takut sih, tapi ya ini harus saya lakukan. Emang kenapa? Saya nggak serg dengan kegiatan itu. Sama. Sampai ketujuh-tujuhnya sama. Terus akhirnya ketujuhnya bilang gini, ya udah, kenalan bertujuh. Gimana kalau kita pergi aja dari sini? Kayaknya ini tempat nggak nyaman deh. Yuk kita pergi aja. Akhirnya mereka bertujuh pergi. Ketika mereka bertujuh sedang pergi, ada orang tahu. Kemudian dilaporkan tuh ada anak-anak muda pergi dari Rogo Peni, ibaratnya kabur gitulah ibaratnya. Maka kemudian Pak Lurahnya, kepala sukunya mengatakan, orang kepala suku kan akan tercoreng namanya ketika ada anggotanya pergi nggak pamit. Karena di Indonesia juga sama, ketika ada kegiatan apapun, ritual apapun kan kepala suku harus diberi kabar dulu kan. Mau berdiri rumah misalnya harus ke kepala suku minta restunya, saya mau buat rumah di tepi sebelah sana. Nanti kepala suku yang doa-doa biar jin-jin penunggu sini aman gitu kan. Itu kan kepala suku yang memuluskan acara. Nah ini ada 7 orang pemuda pergi, nggak ada kabar, nggak ada pamit, murka nih kepala sukunya. Oke, sekarang semuanya kejar, tangkap tuh pemuda hidup-hidup. Pemuda dari kejauhan tahu, kayaknya dikejar nih, mereka lari. Singkat cerita, kemudian mereka singgah di satu tempat, di satu gua besar, yang kemudian dengan izin Allah mereka kemudian ditidurkan di sana sampai 300 tahun lebih. Dan di dalam Al-Quran disebutkan ada 1 ekor hewan anjing, ya, yang ikut menemani mereka ratusan tahun, 300 lebih, sampai kemudian yang mengejar sudah nggak tahu, sampai berganti zaman karena nggak mungkin kan orang hidup selama itu. Maka kemudian singkat cerita, anak muda ini ketika terbangun dan kemudian mereka merasa lapar, salah satu diminta, siapa yang berani cari makan, lapar banget 300 tahun nggak makan. Kita kan baru dari fajar tadi ya, udah lapar banget kan. Teman-teman udah membayangin, nanti tempe kemulnya 2 lah, gebleknya 1, kolaknya 1 mangkok. Kemudian udah bayangin menu-menu makan jam-jam segini kan udah membayangin. Nah, terus mereka, siapa yang berani? Wah, jangan-jangan nanti kita keluar ditangkap. Bayangan mereka masih hari yang sama. Tapi begitu ke pasar beli, diketawain sama orang-orang di pasar. Wah, Mas, sing bener wae Mas. Kenapa kok sing bener wae? Ini uang kapan udah nggak laku, ini uang zaman Mbah Boyo dulu gitu.
enggak uang saya. Ngeyel juga. Sampai akhirnya kemudian kabar itu viral, ada anak muda beli kok pakai koin yang udah usang, yang udah ketinggalan zaman. Suara sampai ke raja, kemudian ditanya, kamu tinggal lahirnya tahun berapa? Gitu. Mereka yang masih nampak muda, bukan bangun-bangun langsung jenggotan tua banget gitu, enggak. Mereka tetap visinya tetap anak-anak muda seperti teman-teman, bukan tidur 300 tahun terus bangun-bangun rambut udah putih semuanya, terus semua hitam-hitam gitu, terus tahu-tahu kamu kok bewokan gitu, enggak juga. Jadi mereka normal, bangun biasa. Ada anak muda mengaku misal sekarang 2024, terus ada anak muda ikut kajian di sini, asing ditanya sama teman-teman, mas datang dari mana? Saya dari Jakarta. Usianya berapa? Saya berapa mas? Saya kelahiran tahun 1932 gitu kan. Kan langsung pada, simbah kita aja udah meninggal. Nah, kemudian setelah dijelaskan dan dibuktikan, betul sekali. Artinya apa? Seorang anak muda yang dengan prinsip berani meninggalkan kebanyakan orang melakukan, Allah selamatkan. Dia mungkin ketika itu dikucilkan oleh masyarakat, ketika itu mungkin dianggap kuno, ketika itu mungkin dianggap gak gaul, gak keren, gak trendy. Tapi karena akidah mereka yang kuat, Allah selamatkan. Yang sampai nama mereka diabadikan dalam Al-Quran. Bukankah sesuatu yang kemudian Al-Quran membahas adalah sesuatu yang sangat spesial dan sangat mulia, sampai orang-orang setelahnya termasuk kita diminta oleh Allah untuk mencontoh. Inilah pemuda yang hebat yang oleh Allah bahkan diabadikan dalam Al-Quran, dan sampai hari ini dan seterusnya maka dijadikan panutan, contoh, role model anak-anak muda, role model remaja-remaja yang tidak mudah ikut-ikutan, yang tidak mudah ikut yang sedang viral saja, yang sedang rame, yang sedang trending topik, tapi ada filter akidah. Selama itu kemudian tidak bertentangan dengan akidah, silahkan ikut. Teman-teman mau muncak, yang senang muncak silahkan, selama itu tidak ada tantangan dengan syarat yang penting tidak boleh tinggal sholat. Ada di sini yang suka muncak? Nggak ada. Camping ada mas? Ya harusnya silahkan, karena itu nggak ada dalil yang mengatakan siapa yang naik ke gunung akan masuk neraka, kan nggak ada ya. Jadi selama itu nggak ada larangan silahkan. Atau mungkin senangnya biasanya kalau anak Wonosobo kan terkenal anak gunung, sukanya mungkin ke pantai, camp di tepi pantai gitu kan, sambil bakar-bakaran seafood gitu ya. Silahkan selama tidak ada pelanggaran syariat, waktunya sholat tetap sholat, silahkan. Tetapi begitu ada sesuatu yang menyenangkan tetapi itu melanggar syariat, maka kita harus, itu memang oke, itu memang keren, itu memang rame, tapi mohon maaf untuk ini saya nggak ikut ya. Jadi kita tegas aja ngomong sama teman. Misal lagi ngobrol kayak gini, lagi asik kayak gini, tiba-tiba adzan berkumandang. Maka sebagai pemuda yang hebat, yang punya prinsip, nggak malu mengatakan, dilanjut dulu ya, saya tak mau ke musola sebentar, saya mau sholat. Wile sok soleh banget, bukan sok soleh, tapi saya muslim, ini wajib. Nanti saya kembali lagi. Udah, kamu kalau mau lanjut, kalau mau ikut, ayo ikut gabung. Itu harus ikut, harus berani jawab. Bukan kemudian kita malahan, nggak enak nih mau ninggal nih, lagi asik-asiknya ngobrol nih, lagi sama teman-teman nih, lagi mau futsalan nih. Kadang-kadang karena jamnya nabrak sholat, kemudian kita mengabaikan kewajiban. Maka ini role model pertama dalam Al-Quran adalah teman-teman sahabat Al-Kahfi. Disebutkan fityatun. Fityatun itu jamak dari fata. Pemuda yang kedua yang dalam Al-Quran juga disebutkan sebagai orang yang hebat adalah masa mudanya Nabi kita, Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Itu disebutkan di Quran surat Al-Anbiya. Sebetulnya kisah Ibrahim itu banyak surat menyebutkan, tapi menyebutkan tentang masa remajanya Nabi Ibrahim salah satunya ada di Quran surat Al-Anbiya di ayat 50-an sampai nanti masuk 60-70. Itu membahas tentang bagaimana Nabi Musa ini dari mulai pencarian Tuhan sampai yang paling fenomenal
Apa yang paling fenomenal dari kisah Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim apa? Melakukan apa? Menghancurkan berhala-berhala. Kan itu setiap TPK mungkin kisah itu dikisahkan tentang Nabi Ibrahim yang berani menghancurkan berhala. Sampai pernah tahu jumlah berhala yang dihancurkan Nabi? Ada banyak keterangan. Antara yang kuat adalah di situ memang tempat untuk menyembah Raja Namrud dan warganya. Jadi dijadikan tempat agak luas. Di sana ada patung-patung banyak memang. Jumlahnya 72. Dan Nabi Ibrahim menghancurkan 71 seorang diri. Kira-kira kuat nggak Nabi Ibrahim? Patung loh itu, ya. Bukan sekedar pohon pisang yang dipukul-pukul, kemudian roboh, kemudian salam dari Rawopeni, gitu ya. Nah, sok kuat, tapi yang dipukul pohon pisang, ya kan? Ini Nabi Ibrahim patung bro, patungan keras, nggak ada patung lembek kan? Seorang diri. Dan dia nggak mengatakan salam dari Ibrahim, enggak. Tapi mungkin Ibrahim bilang gini, karena disebutkan Nabi Ibrahim ketika melihat termasuk ayahnya pembuat patung, pemahat patung, kemudian patung-patung yang terbaik itu dipasang, kemudian ada satu patung yang besar, mereka anggap itu adalah rajanya. Maka dalam benak Nabi Ibrahim mengatakan, suatu hari saya akan hancurkan patung-patung kalian. Karena Nabi Ibrahim merasa ini salah, ini adalah sesuatu yang tidak benar. Patung itu kalau kondisi entah itu karena gempa, entah itu karena usia, kemudian patungnya roboh atau patungnya miring, itu si patung sendiri tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Maka Nabi Ibrahim koyo ngono kok disembah. Ora waras iki penduduknya. Maka Nabi Ibrahim berjanji dalam hatinya, suatu hari nanti saya akan mengadakan satu rencana yang membuat patung-patung ini harus saya habisi. Tahukah teman-teman remaja Rawopeni di usia berapakah Nabi Ibrahim melakukan itu? Berapa Pak? 17 tahun, betul sekali. Di usia 17 tahun, bayangkan. Di sini ada yang usianya udah mau 17 atau sudah 17? Masya Allah, sama Sebab sekarang bayangkan di Wonosobo usia anak muda remaja 17 tahun lagi ngapain kebanyakan? Di Wonosobo, nggak usah jauh-jauh, di Wonosobo coba lihat 17 tahun itu kalau sekolah berarti sekitar kelas berapa ya? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, anak laki-laki, anak perempuan hari-harinya selain sekolah kira-kira lagi ngapain? Main, nongkrong, ngumpul-ngumpul, ngopi yang cowok-cowok, main futsal mungkin yang seneng futsal, yang cewek-cewek apa kira-kira di usia itu paling banyak apa? Rebahan, rebahan ya, kaum rebahan di usia itu. Jarang kemudian anak usia 17 tahun di Wonosobo sebelum adzan dia sudah siap. Begitu waktu adzan mulai, saya yang akan ada, tapi jarang sekali. Nabi Ibrahim melakukan itu sendirian. Bayangkan. Kalau teman-teman kena Wonosobo mungkin yang lain lagi ngopi, semuanya viral, ada tempat kopi baru, fotonya bagus-bagus di situ, untuk foto keren, semuanya nggak pengen ngopi aja, pengen ke tempatnya. Pasti rata-rata seperti itu. Nabi Ibrahim sendirian, bayangkan, nggak ajak teman dan nggak khawatir. Kenapa? Karena dalam prinsip Nabi Ibrahim, selama yang saya lakukan adalah kebenaran, maka Allah pasti jaga saya. Ini prinsip anak muda yang hebat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dicampakkan teman, nggak usah khawatir kemudian nggak dapat teman. Selama yang saya lakukan adalah kebenaran, maka tidak mungkin Allah akan membuat kita dikucilkan. Mungkin sementara waktu orang nggak suka sama kita, sementara waktu.
Tapi suatu hari Allah akan buktikan bahwa yang hak itu hak, yang salah itu salah. Bukankah kita diajarkan doa tentang doa yang mengajarkan tunjukilah kepada Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukilah bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah salah. Maka anak muda, bagi yang punya prinsip, pemuda hebat, pemuda gambaran Al-Quran, yang gak khawatir ketika mungkin sedikit dikucilkan, dicamkan karena hanya sekedar kita melakukan kebenaran. Ibrahim maka kemudian penggal itu di usia 17 tahun, dan kemudian kapaknya dia taruh di patung yang paling besar dan disisakan tidak dipenggal. Kemudian Nabi Ibrahim pulang santai saja, nggak lari, biasa saja, karena memang ketika itu sedang sepi. Maka begitu Raja Namrud dan yang lain mau mengadakan peribadatan, melihat Tuhan mereka yang setiap hari disembah sudah tidak ada kepalanya, alias podol timung awak itu, tinggal badannya saja. Kepala dari patung-patung kan sudah bergelimpangan. Kira-kira teman-teman kalau punya barang kesayangan, kemudian dirusak orang atau enggak sengaja, misal cowok, ada anak motor di sini, anak motor kan biasanya dimodif-modif, diganti-ganti spion enggak standar, kurang keren, nah, kan diganti, knalpot masih dari pabriknya enggak keren, baru aja diganti, baru aja dicuci lah, tinggal di parkiran sudah copot. Mas, dia nggak hilang, cuma copot, mungkin ketabrak atau kesenggol copot. Dan itu lagi seneng-seneng. Kira-kira biasa saja atau marah sekali? Marah sekali. Kan pasti ekspresinya kisopo, CCTV. Itu kan paling tidak marah. Sama halnya dengan Raja Namrud dan yang biasa disembah-sembah rawonon jase. Patungan kalau dibilang kepala terlalu sopan sebetulnya. Maka mereka marah. Orang aja, siapa yang melakukan ini? Berani-beraninya. Salah satu dapat info karena tahu ada Nabi Ibrahim, ketika itu lewat, terus disampaikan, saya kemarin tuh lihat ada seorang anak muda, namanya orang-orang di sekitar kampungnya, di sekitar RT-nya menyebut dia Ibrahim. Maka kemudiannya sudah bawa ke sini. Maka Ibrahim dipanggil. Pas dipanggil Nabi Ibrahim kira-kira takut apa biasa saja? Biasa saja. Lagi-lagi tadi prinsipnya apa Nabi Ibrahim prinsipnya? Selama yang saya lakukan adalah kebenaran, Allah pasti ada di belakang saya. Allah pasti melindungi saya. Maka Nabi Ibrahim biasa saja, anak muda 17 tahun dipanggil Pak Bupati, bayangkan. Dibawa ke pendopo, bayangkan. Pak Bupati sudah marah. Di sana ada anggota DPR, anggota Dewan dengan semuanya, kepala dinas sudah menunggu. Ini kita bocah sendiri, gitu kan? Dikit boleh, mengenai kan? Ibrahim santai saja. Ya, assalamualaikum. Kenapa gitu Pak? Nabi Ibrahim sapanya dengan santai saja. Sehat Pak, sehat. Duduk, gitu kan? Oke, duduk. Kenapa? Ditanya. Benarkah kamu wahai Ibrahim yang menghancurkan sesembahan kami? Benarkah engkau wahai Ibrahim yang sudah melecehkan Tuhan kami? Sebelahnya aku semua sekarang mengantemil itu. Nah, Ibrahim tuh nggak panik, santuy saja. Oh, masalah itu memang lagi viral Pak, itu Pak, makanya kamu panggil, saya panggil kok. Udah nggak usah banyak kata-kata, ngaku atau enggak? Gini Pak, saya tahu siapa pelakunya. Selasa kakek cerita, sopo gitu kan, yang melakukan, yang sedang membawa kapak. Sopo bisa bawa kapak, sopo gitu kan. Siapa? Ibrahim. Itu besar banget, bawa kapak. Terus semua mata tertuju kepada patung yang paling besar karena memang kapaknya dikalungkan di lehernya oleh Nabi Ibrahim. Sopo Mas baleni pisan meneh? Niku Pak,
iki mesti sing nglakoni iki mesti tersangkane Nabi Ibrahim. Wis mesti niki. Terus Raja Namrud kira-kira responnya gimana? Wah, ini ditakoni malah ngejak gelet iki. Ditakoni bener-bener malah nuduh patung. Ibrahim itu patung. Ditanya nggak akan mungkin bisa jawab. Apalagi menghancurkan, apalagi jalan-jalan, kamu ditanya aku siapa? Kamu jangan-jangan. Maka Nabi Ibrahim mendengar jawabannya semakin di atas angin. Ibarat pertandingan mesti menang sekena mental musuhnya. Kenapa? Karena kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, lah Bapak tadi sampaikan katanya itu patung nggak bisa ngomong, apalagi jalan, apalagi pegang kampak, apalagi mengayunkan kampak sampai putul endasnya. Mustahil. Ya memang kok kamu malah menuduh, lah wong disuruh bicara saja tidak mau, kenapa dapat sembah? Itu strateginya Nabi Ibrahim. Ternyata kalau kita analisis, seorang anak muda yang hebat tidak hanya beras-beras tapi berpikir. Kenapa Nabi Ibrahim santai? Nabi Ibrahim berpikir, menganalisa gimana caranya. Bukan sekedar yang penting wani maju tanpa dipikir dulu. Kebanyakan anak muda yang penting wis mayo. Begitu diwanani mengker. Mayo ini masuknya kancane. Begitu kancane pada pulang, kamu ya? Bukan saya. Itu kan anak muda sekarang. Masa joget kancane sepak bola kalah nggak terima, lut gitu. Begitu udah pada pulang ditanyain, tadi kamu ya? Yang mukul saya tadi kamu ya? Oh, mak, betul nonton nongkrong. Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, kemudian kena mental tadi, merasa terhina karena Tuhannya direndahkan, ngomong saja tidak bisa, malah disembah. Akhirnya Nabi Ibrahim diputuskan untuk dibakar. Maka kepercayaan Nabi Ibrahim dijawab pada proses pembakaran Nabi Ibrahim. Tadi Nabi Ibrahim sudah berpikir strategi cara mengalahkan, ada keberanian karena Allah pasti ada di belakang saya, Allah pasti akan membela saya. Kalau saya benar mustahil Allah hinakan saya. Kalau saya benar mustahil Allah akan menjadikan saya itu dipermalukan. Nabi Ibrahim berprinsip seperti itu. Maka begitu ditaleni, ditaruh di atas kayu, mulai dibakar, Nabi Ibrahim tetap santai saja. Pasti Allah akan datang menolong saya. Nabi Ibrahim nggak pernah tahu kalau nanti akan jadi dingin, nggak pernah tahu Nabi Ibrahim. Tapi begitu nyala api sudah dinyalakan, api membesar, maka kemudian Allah berfirman kepada si api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, api kan makhluknya Allah. Gunung itu makhluknya Allah, laut itu makhluknya Allah, bumi makhluknya Allah. Jadi jangan dikira ini benda-benda mati. Api, angin itu makhluknya Allah. Mereka akan tunduk sesuai dengan perintah Allah. Maka si makhluk bernama api itu diperintahkan, wahai api, sifatmu yang panas kali ini jadilah dingin, jadilah kamu pemberi selamat kepada Ibrahim. Maka api yang sifatnya itu panas mendadak dingin, adem koyo AC. Api membesar, orang-orang teriak-teriak, mati Ibrahim, kosong Ibrahim, syukur wani nantang karo rasana rasakno geseng rumpeng. Nabi Ibrahim malahan sambil singsor-singsor, adem banget kan? Sampai apinya, sampai kayunya habis, kok Nabi Ibrahim utuh, bahkan bajunya sama sekali tidak ada yang terbakar, rambutnya tidak jadi gundul. Kalau rambut kena api kan mudah sekali, perketek gitu ya. Lalu kesenggol api sedikit kan, kalau rambut harusnya langsung melundung. Dulu itu kalau bapak saya bulu kakinya lebat sekali, itu terus pakai korek, terus diselomoti. Nah, biar apa? Biar anak-anak itu dulu
karena kan bunyi bergetar. Jadi apinya belum sampai saja sudah melundung rambut. Tapi Nabi Ibrahim sama sekali tidak ada yang berkurang, bajunya, kulitnya, rambut semuanya utuh semuanya kemudian mengatakan, wih, gila ini Ibrahim, ya kan? Maka di sini pelajaran yang kedua dari Quran surat Al-Anbiya tentang masa muda Nabi Ibrahim adalah siapa yang berprinsip dan berpedoman tentang akidah yang kuat, maka dia pasti menang. Kalau ingin menjadi juara, berakidahlah yang kuat. Mungkin dan harus yang namanya belajar, yang namanya berusaha, yang namanya kemudian kita harus menganalisa, itu memang satu keharusan. Tetapi ingat bahwa yang lebih membuat kita sukses bukan hanya sekedar ikhtiar lahiriah. Ikhtiar lahiriah harus kita lakukan. Berangkat ke sekolah tepat waktu, ketika pelajaran mendengarkan penjelasan guru, menjelaskan penjelasan ustadz-ustadzah, pengen baca Al-Qur'annya bagus, pergi ke tempat ngaji, ke Pak Kiai, ke Pak Ustadz, bagaimana itu ikhtiar lahiriah. Tetapi ikhtiar batiniah kita juga harus kita kedepankan. Salah satu contohnya adalah keyakinan kita. Mungkin salah satu contohnya kelak teman-teman misal ada yang mau pengen kuliah lanjut ke UI Jakarta, Depok, atau di UGM, atau di kampus-kampus keren yang lainnya. Mungkin teman-teman pesimis, kayaknya nggak mungkin, di sana kan tempatnya orang-orang hebat, di sana kan tempatnya orang-orang pintar, di sana tempat-tempat orang yang banyak duit, karena di samping pintar nggak punya duit nggak bisa masuk biasanya. Tapi ketika kita punya Allah, kita punya akidah yang kuat bahwa mungkin uang harus ikut serta untuk masuk ke perguruan tinggi, mungkin untuk masuk ke angkatan kepolisian Akmil Akpol memang harus ada uang, tapi yang menentukan nasib manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berdoa kepada Allah dengan kesungguhan, dengan keyakinan, tidak pernah bolong sholatnya, taatnya terus, maka pasti Allah akan menolong. Maka itu yang terjadi. Banyak sekali contoh di mana ada orang biasa-biasa saja, orang tuanya biasa saja, tapi dia bisa berhasil lantaran apa? Di samping ikhtiarnya sudah maksimal, akidahnya kuat. Ini pelajaran tentang bagaimana kita sebagai anak-anak muda untuk menjaga akidah. Dan di bulan Ramadan ini waktu yang paling tepat kita mengasah keyakinan kita memperkuat fondasi akidah kita. Karena kelak ketika teman-teman semuanya sudah semakin dewasa, teman-teman nanti sudah kuliah, rampung kuliah, teman-teman bekerja, nanti suatu hari teman-teman berumah tangga dan sebagainya, akidah ini akan sangat menentukan. Bagi yang akidahnya tidak kuat, mudah sekali seperti ular. Tahu ular? Bukan ular. Ular itu ulo. Ular kobra, ular sanca, ular apa lagi? Piton. Jalannya ular gimana? Belok-belok. Ya, tidak ada ular yang jalannya lurus. Nggak ada. Nah, ular ini suatu hari dia akan berpuasa dalam rangka, kalau bahasa Jawanya namanya melungsungi. Melungsungi itu berganti kulit. Jadi ularnya sudah cukup tua mungkin, sehingga dia harus menuju ke tempat. Biasanya kalau mau melungsungi cari ular, cari tempat yang predator tidak bisa. Sing umpet lah cara bahasa Wonosobone. Kemudian dia berpuasa sekian hari, kemudian kulit lamanya akan dia tinggalkan, mengelupas, kemudian dia keluar, kulitnya sudah baru, sudah muda lagi, sudah kencang lagi, sudah glowing lagi. Tapi begitu dia keluar, jalannya masih mengkal-mengkol atau lurus? Masih mengkal-mengkol. Itu ular sudah berpuasa, rampung puasa, tidak ada perubahan, tetap menggak-menggok,
Maksudnya sholat oke, lenggeran oke, ngaji mangkat, dangdutan mangkat. Padahal membela puasa Ramadan. Pas puasa Ramadan ngaji yang di Masjid At-Taqwa, buka bersama, sahur bersama, malah jadwal bubar bernomor-nomor banget. Tetapi rampung dari Ramadan seperti ular yang baru jilbabnya, yang baru bajunya, yang baru sarungnya, akhlaknya nggak ada yang baru, akidahnya nggak ada yang baru. Itu puasanya ular. Maka jangan sampai remaja-remaja Masjid At-Taqwa puasanya hari ini, puasanya tahun ini 1445 itu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Rubba syaimin laisa lahu siyam ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang berpuasa nggak dapat puasa, nggak dapat pahala, hanya dahaga dan lapar saja. Kenapa? Dia puasa tapi masih suudon sama orang. Dia puasa berprasangka tetap jalan. Dia berpuasa masih saja menggibah. Ya kan? Bahkan mohon maaf, banyak di antara remaja puasa ada acara buka bersama. Biasanya kalau buka bersama cari tempatnya yang ramai, yang banyak orang kunjungi. Ketika semakin ramai, kalau mau pesan nggak bisa langsung datang dong, harus nunggu antrian. Begitu adzan maghrib belum datang, pesanan belum datang, gimana? Sampai setengah jam lebih baru datang. Nah, datang minum makan baru satu suapan sudah adzan isya. Pinginnya buka bersama, adzan maghrib tidak dilaksanakan, tahu-tahu sudah adzan isya. Ini berbahaya sekali. Maka nggak ada larangan buka bersama. Di sini juga nanti buka bersama. Yang nggak boleh kita buka bersama, tapi kemudian melanggar yang wajib. Kan buka bersama bukan satu kewajiban, gimana? Dianjurkan begitu mendengar adzan maghrib bersegeralah kamu membatalkan puasa, bersegeralah. Tidak ada barang siapa yang buka bersama di rumah makan Mister Bakar umpamanya, di rumah makan apa, apalagi dengan yang manis. Ini nggak ada dalilnya berbuka dengan yang manis. Kemudian dijadikan apa namanya, gombalan. Sore ini ada acara nggak? Nggak ada. Buka yuk bareng. Kenapa? Kan buka harus sama yang manis. Malah merayu orang pakai dalil. Menggunakan amalan akhirat untuk kepentingan dunia. Wah, niki double dosane. Seorang maghriban, jamaah isya, balik sing diseneni bapak. Nyamene ya diwae-balik antri, Pak. Ya kan? Wis itu kira-kira banyak maslahat atau banyak mudaratnya. Nah, maka kalau mau buka bersama silahkan cari tempat yang bagus, yang kemudian tidak menjadikan kita itu melanggar. Kayak gini nih bagus malah buka bersama di masjid. Nanti bosan di Masjid At-Taqwa, cari masjid yang lain. Mana gitu ke Joko Karyan.